subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ya, terima kasih buat teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita semua. Ya, kabar dari Pastor Yusuf, Pendeta Yusuf, beliau setiap hari saya kunjungi. Karena apa? Karena saya menjaga jangan sampai terjadi seperti yang lalu. Karena tidak adanya pantauan. Jadi saya setiap hari memantau bagaimana keadaan suami saya. Jadi saya sedikit sampaikan, saat ini Pendeta Yusuf Manulbulu sedang menghadapi kasus hukum di Polda Jabar. Jadi kita semua mari kita doakan beliau supaya dia tetap kuat, tetap sehat, agar dapat berkumpul kembali bersama kami. Suami saya dikriminalkan, teman-teman. Ini adalah sesuatu di luar dugaan ya. Sebetulnya bukan video yang ada di channel kami, bukan video yang ada di channel Yusuf Manubulu, tetapi di channel Tasik Ngaji. Ya, itu tersebut mereka viralkan. Supaya apa? Supaya Pak Aman itu ditangkap. Lalu dikait-kaitkanlah di channel kami, channelnya Yusuf Manubulu. Karena Pak Aman itu pernah bersaksi di channel Yusuf Manubulu. Jadi kita lihat ini sesuatu yang memang dipaksakan. Dan di dalam kesaksian tersebut, Pak Aman itu mengatakan bahwa beliau pernah menjuarai MTQ se-Jawa Barat. Inilah yang menjadi jalan mereka mengkriminalkan suami saya, Pendeta Yusuf Manubulu. Di dalam video penjelasannya itu, video kami ya bersifat diskusi. Dan suami saya tidak tahu kalau Pak Aman ini berbohong. Kami nggak tahu. Karena Pak Aman itu sebelum bersaksi itu kami sudah interview sampai 3 kali. Dan kami bapak-bapak bisa lihat di dalam video itu kita bisa melihat ya betapa Pak Aman itu sampai mengeluarkan air mata waktu dia bersaksi. Artinya dia menyatakan satu kebenaran ya. Artinya kesaksian dia itu benar. Jadi kami merasa itu ya benar. Jadi Pastor Yusuf itu ibaratnya seorang reporter TV ya. Bagaimana reporter TV itu bertanya, misalnya bertanya kepada seorang pejabat dan pejabat itu berbohong, apakah reporter tersebut dapat ditangkap? Akibat kebohongan dari pejabat yang ditanyain oleh reporter tersebut. Dan kita bisa melihat video yang ditampilkan. Suami saya tidak ada menggiring Pak Aman untuk berbohong dan hanya bersifat tanya jawab. Kita sudah saksikan sama-sama ya. Bagaimana Pak Aman itu mengalami Tuhan. Jadi suami saya tidak ada menggiring Pak Aman untuk berbohong. Jadi sifatnya itu tanya jawab. Jadi sifatnya dalam kesaksian-kesaksian di channel kami itu sifatnya tanya jawab. Jadi ini adalah sesuatu yang dipaksakan. Di mana letak kesalahan suami saya? Beliau hamba Tuhan. Bukan teroris, Bapak Ibu yang menyaksikan live ini. Dia seorang gembala. Bukan seorang koruptor, bukan bandar narkoba, bukan penjahat kelas kakap. Dia seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan ajaran kami.
yaitu Nasrani, Kristen. Dan kami tidak pernah menyinggung ajaran-ajaran di luar yang kami tidak pahami. Kami hanya memberitakan apa yang menjadi tugas kami sebagai hamba Tuhan, yaitu memberitakan Injil kebenaran. Agar apa? Supaya umat Tuhan, umat Kristen itu yang hidupnya tidak benar, kami arahkan untuk menjadi hidup yang benar. Menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kami nggak pernah singgung-singgung ajaran yang lain. Apalagi menggiring para yang bersaksi di channel kami untuk sesuatu yang berbohong. Jadi tidak ada yang dilakukan. Tidak ada kesalahan yang dilakukan suami saya. Dan yang saya heran, saya sangat sedih. Suami saya itu dianggap seperti teroris. Coba kita perhatikan. Laporan tanggal 7. Tanggal 10, suami saya mendapat surat panggilan kedua. Katanya, kami tidak pernah menerima surat panggilan. Tanggal 11, 43 aparat kepolisian mengepung rumah kami. Dan jemaat kami yang menyaksikan bukan hanya 43, bahkan mereka katakan ratusan. Bayangkan, apakah suami kami itu teroris kah? Beliau hari-hari memberitakan Injil di dalam video-video kami. Mengapa sampai sebegitunya kah? Menangkap seorang hamba Tuhan sampai 43 aparat mengepung rumah kami, kiri kanan muka belakang. Bahkan jemaat kami yang menyaksikan lebih, mereka katakan lebih, ratusan. Kami tidak merasa mendapatkan, kami tidak ada mendapat surat panggilan, tetapi tanggal 11 suami saya sudah ditangkap. Apakah pendeta Yusuf yang statusnya sebagai hamba Tuhan, pendeta, gembala, bapak rohani, dianggap sama seperti penjahat kelas kakap, teroris, bandar narkoba? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kami mohon semua kita yang ada, pihak yang terkait, tolong bantulah kami, baik secara moral dan material, untuk menangani kasus ini. Sangat tidak lazim. Kami tidak melakukan kesalahan, tapi kami diperlakukan seperti ini. Di mana keadilan? Mari saudara-saudara di dalam Tuhan, mari kita bergandengan tangan. Suami saya dikriminalkan yang tidak sewajarnya. Jadi dari kami
tahap-tahapan yang sudah kami lakukan seperti yang pernah kami report dalam jumnya Pak Paul Jang ini, di hari Selasa lalu kami sudah lakukan daftarkan rapid gitu ya, pra peradilan. Tetap dalam rangka apa yang disampaikan sama Ibu tadi itu, kita ingin menguji tindakan kepolisian negara Polda Jawa Barat itu, apakah laporan polisi tanggal 7 itu, tanggal 7, kemudian penetapan tersangka tanggal 9 gitu ya, kemudian tanggal 10 ada surat penangkapan, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 11. Berikutnya, seperti yang kita ketahui bersama, hukum itu sudah mengatur, nggak bisa dikarang-karang. Kita percaya Indonesia ini sebagaimana amanat konstitusi itu masih negara hukum. Tanggal 7, menurut aturan hukumnya itu, mestinya perkara itu tidak masuk ke tahap penyidikan. Tapi oleh Polda Jawa Barat, perkara itu sudah masuk ke tahap penyidikan. Sehingga mereka sudah terbitkan surat panggilan kepada Pak Yusuf Manupulu dan keluarga, yang ada 2 saksi ya, saksi yang anak-anaknya Pak Yusuf, diantarkan ke alamat yang tidak ditempati oleh Pak Yusuf Manupulu dan keluarga. Oleh karena itu, hukumnya adalah baik di KUHAP itu maupun Perpol, manajemen penyidikan itu, ada mekanisme analisa terhadap laporan polisi, ada mekanisme surat perintah penyelidikan, ada mekanisme surat perintah penyidikan, yang kesemuanya itu diwajibkan ada gelar perkara. Sehingga kalau kita melihat fakta-fakta yang di lapangan itu, ini semua serba dipaksakan. Semua serba dipaksakan, karena di tanggal 7 itu, tanggal 7, 8, 9, 10, itu sudah ada surat perintah penangkapan. Nah, kita menghargai hukum negara Republik Indonesia ini. Ya. Tapi seperti yang Bapak Ibu ketahui, meskipun kita menghargai, kita tidak wajib untuk patuh dan tunduk. Oleh karena itu, kita melakukan upaya hukum. Sebagaimana kita sampaikan tadi, ada pra peradilan. Upaya hukum juga mekanisme perlawanan seorang tersangka terhadap mekanisme yang diatur dalam KUHAP dan Perpol atau Perkap terkait dengan manajemen penyidikan. Jadi harapan kita di pemeriksaan persidangan di pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu, di situ akan semua dibuka. Gitu. Apa sih alasan mereka untuk pada tanggal 7 sudah menaikkan perkara ini? Kita berkeyakinan di tanggal 7 itu mereka tidak punya bukti permulaan yang cukup sesuai aturan undang-undang. Ya. Karena apa? Satu, di hari itu mungkin saja mereka punya screenshot, ya, screenshot tangkapan layar terkait dengan YouTube-nya Pak Pendeta Yusuf Manupulu. Undang-Undang ITE mewajibkan setiap bukti surat yang dijadikan bukti dalam perkara wajib dilakukan uji forensik terhadap produk ITE tersebut. Sehingga apa? Yang kita yakini kalau toh misalnya tanggal 7 itu ada bukti, paling hanya saksi. Hukum kita mengatur unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi, gitu ya. Kalau hanya seorang saksi, itu belum masuk kategori bukti sebagaimana diatur pasal 184 KUHAP. Gitu ya. Jadi sekurang-kurangnya ada 2 bukti, itulah yang disebut dengan bukti permulaan. Bapak Ibu sekalian, berikutnya ya kita juga mengharapkan dukungan doa bagi keluarganya Pak YM ya. Ada mekanisme pemanggilan terhadap saksi. Ada pemanggilan mekanisme khususnya anak-anaknya Pak YM. Gitu ya. Nah, undang-undang kita mengatur, KUHP mengatur wajib setiap siapa saja yang dipanggil sebagai saksi, gitu ya. Tapi di KUHAP juga mengatur bahwa saksi yang berhubungan darah dengan tersangka dapat melakukan penolakan sebagai saksi. Artinya apa? Yang mau kita sampaikan adalah penyidik
jangan fokus kepada keluarga Pak YM gitu ya. Karena mungkin kalau kita kuasa hukumnya anak-anaknya Pak YM, kita pasti sampaikan juga gitu. Ada aturan KUHP yang mengatur menolak sebagai saksi untuk orang tua gitu kan. Ketika sudah di hadapan penyidik ya. Nah, akan tetapi kan yang kita lihat kan bagaimana upaya Polda Jawa Barat berupaya menjadikan anak-anaknya Pak YM menjadi saksi. Nah, mestinya itu juga dihitung bahwa kemungkinan besar akan anak-anaknya Pak YM, keluarga Pak YM lah ya, akan menggunakan haknya menolak memberikan kesaksian terhadap orang tua kandungnya. Jadi kita menyuarakan juga lah kepada penyidik Polda Jawa Barat, ayo Anda itu polisi negara Republik Indonesia, Anda itu merah putih gitu ya, untuk bertindak juga sebagai polisi negara Republik Indonesia, berdiri di atas semua kepentingan golongan, berdiri di atas undang-undang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.